Bapak Ibu, berjumpa dengan saya kembali ya Pak Janu. Saya di Tien, saya seorang konsultan kesehatan Tien, berperingkat Silver Lion di tahap kehormatan di bisnis Tien ini. Hari ini saya mau berbagi informasi dengan Bapak Ibu, adik-adik, teman-teman, sahabat semuanya, yaitu tentang kalsium, ya, tentang kalsium. Nah, semoga ya Anda yang mendengarkan video saya hari ini sehat, ya, dalam keadaan sehat walafiat, ya, yang sedang mengalami mungkin kesulitan dalam pekerjaan, ya, supaya segera mendapatkan pekerjaan, ya, yang sakit segera sembuh dari sakitnya, ya, selalu diberkati dalam lindungan Tuhan. Nah, hari ini saya menjelaskan tentang kalsium. Kalsium Tien itu ada 4 macam, ya. Ada kalsium 1, ada nutrien high calcium powder, ya. Ini kalsium untuk 13 tahun ke atas, sampai dengan dewasa, ya, orang tua. Ini kalsium ini. Nah, kemudian ini kalsium sejak anak-anak, kalsium for children sejak anak-anak, ini juga sampai tua, ya. Ini boleh dikonsumsi, ya. Ini kalsium anak-anak, ya, itu. Jadi ini kalsium ini bisa dikonsumsi sejak anak-anak sampai orang tua, ya, manula. Nah, kemudian ada sutang kalsium, ya. Sutang kalsium itu untuk penderita diabetes, ya, atau mencegah diabetes, ya, seperti itu. Kemudian ada kalsium tablet, ya, kalsium 4 itu. Nah, kalsium ini itu apa sebenarnya? Kalsium itu sebenarnya zat organik yang paling banyak terdapat dalam tubuh kita, dalam tubuh manusia ini, ya. Jadi kandungan kalsium ini sekitar 1,5% itu sampai 2,2% dari berat tubuh, yaitu berat totalnya sekitar 700 sampai 1.400 gram, ya, dalam tubuh kita. Nah, kemudian 99% kalsium, ya, itu berada dalam tulang dan gigi, yang 1%-nya berada di seluruh tubuh itu, ya. Jadi 90% ada di tulang dan 1% ada di seluruh tubuh. Nah, kalsium ini merupakan sumber kehidupan bagi kita, ya. Itu yang pertama, yang setiap orang mesti harus ada asupan kalsium yang dikonsumsi, ya, dari makanan dan sebagainya, karena kalsium ini tidak bisa dihasilkan dari dalam tubuh, harus dari luar, ya, itu. Nah, dibutuhkan apa aja? Jadi kalsium ini dari untuk kehidupan, untuk proses pencernaan ini juga membutuhkan kalsium, ya. Kemudian otak itu bisa berpikir, memerintahkan gerakan tubuh untuk apa? Ini harus kalsiumnya harus cukup. Kalau enggak bisa ngeblank, jadi kalsium. Kemudian jantung itu bisa berdenyut dengan normal, itu membutuhkan kalsium. Jadi yang lemah jantung itu sangat membutuhkan kalsium, ya. Kemudian pertumbuhan seorang bayi dalam kandungan itu juga membutuhkan kalsium supaya dia bertumbuh dengan sehat, dengan normal. Kemudian ada tulang, ya. Tulang ini itu juga membutuhkan kalsium, ya, tulang. Jadi supaya jangan sampai keropos tulang, ya, seperti itu. Nah, fungsi yang 99% kalsium ini itu adalah untuk kepadatan struktur tulang, ya, kepadatan struktur tulang. Nah, dalam tubuh kita ini ada yang namanya growth plate, ya. Growth plate itu yang bisa terisi oleh kalsium. Nah, growth plate ini bagi seseorang manusia ini, ya, itu kalau terisi kalsium dia padat dan dia memanjang. Makanya kalsium ini adalah salah satu unsur penting dalam peninggi badan seorang manusia, ya, gitu. Peninggi badan kalau mau dipakai untuk peninggi badan itu bisa penggabungannya adalah kalsium zinc dengan kalsium ini, kalsium anak. Kalau ini di bawah 13 tahun, ya, bisa pakai ini, ya. Kemudian kalau di atas dari 13 tahun sampai dengan 21 tahun perempuan, laki-laki 25 gitu, ya, yang normalnya itu bisa pakai kalsium 1 ini dan zinc ini, ya, seperti ini. Untuk hormonnya, untuk hormon pertumbuhan tingginya, ini untuk peningginya, untuk pengisi kalsiumnya, untuk growth plate-nya, ya, atau epiphyse-nya, ya, kalau lagi buka itu dia bisa terisi. Jadi kalau epiphyse-nya sudah enggak bagus, ya, itu dia akan tertutup, tidak bisa tinggi lagi.
Ya, gitu. Nah, jadi tulang ini mengalami regenerasi yang terus-menerus dan membutuhkan kalsium setiap hari. Ya, setiap hari. Ya, rata-rata kebutuhan kalsium manusia itu 1000 mg. Tapi di survei itu kalsium rata-rata orang Indonesia hanya 250. Jadi kekurangannya itu 750 mg. Jadi itu terus kekurangan, makanya orang akhirnya terjadi keropos tulang, ya, seperti itu. Nah, fungsi yang 1% yang itu harus ada, ya. Mau tidak mau itu harus ada, dan kalau memang seorang manusia itu kurang kalsium, dia mengambil yang 99. Jadi diambil 1%, ya, seperti itu. Karena manusia, apalagi perempuan itu ada menstruasi, menyusui, itu mengalami pembuahan kalsium yang cukup banyak. Nah, fungsi 1% itu proses untuk pembekuan darah, ya, untuk penyembuhan luka, ya. Kemudian transmisi impul-impul saraf. Jadi ada saraf-saraf yang nggak normal, yang nggak connect gitu, ya, itu bisa dengan menggunakan kalsium ini. Kemudian membantu relaksasi otot, ya, otot yang berkontraksi. Jadi kram, menghindari kram Bapak Ibu, ya, dan adik-adik sekalian. Jadi misalnya wanita itu kadang sakit kram, sakit perut karena menstruasi, itu membutuhkan ion kalsium ini, ya, seperti itu. Kemudian mengendalikan tekanan darah dan menjaga kesehatan jantung. Jadi darah tinggi itu, seorang manusia bisa darah tinggi itu karena kekurangan kalsium juga. Jadi harus cukup, ya, untuk tekanan jantung yang bagus. Kemudian menaikkan reaksi enzim, ya. Jadi dipadukan dengan zinc itu lebih bagus lagi, ya, seperti itu. Nah, pada ibu hamil kekurangan kalsium itu apa aja? Contohnya ini, ya, ini sebagai contoh, ini gigi linu, ya, insomnia, ya, susah tidur, mual pagi hari, tegang, kram, ya, itu pada ibu hamil. Kemudian kalau pada anak-anak pertumbuhan terhambat dan menurunnya imunitas, jadi gampang sakit, ya. Kemudian bisa menyebabkan kebusukan gigi, ya, itu. Jadi anak-anak lihat umur masih di bawah 7 tahun itu sudah giginya, atau udah 3 tahun, 4 tahun sudah keropos-keropos gitu, itu tanda-tanda seorang anak itu kekurangan kalsium. Jadi orang tua itu harus jeli bahwa ini kekurangan kalsium gitu. Kemudian pertumbuhan tulang tak baik, ada kaki bengkok, huruf E, huruf O, ya, itu karena kekurangan kalsium. Ya, mudah terserang influenza pilek, itu juga karena kekurangan kalsium. Itu salah satunya, ya. Nah, kemudian kekurangan kalsium pada orang dewasa sekarang. Kram otot. Nah, jadi Bapak Ibu yang udah dewasa, ya, itu sering kram otot itu karena kekurangan kalsium, pegal-pegal di seluruh tubuh ini, pegal-pegal ini di mana-mana pegal itu karena kekurangan kalsium, ya. Jantung berdebar tak normal, jantungnya itu degup-degupnya nggak normal, kadang kenceng kadang enggak, nah, gitu, ya, seperti itulah kira-kira. Nah, kemudian tegang dan sulit tidur, ya, seperti itu. Jadi sulit tidur karena itu juga karena faktor kekurangan kalsium pada orang dewasa, orang tua. Nah, kalau orang yang sudah menopause yang tidak bisa menstruasi lagi, itu sakit pinggang, itu karena kekurangan kalsium. Kemudian susah tidur, tegang, hati nuansa tak baik, ya. Jadi pengennya marah-marah gitu, ya. Itu karena kekurangan kalsium. Jadi Bapak Ibu dan adik sekalian, ya, semuanya. Nah, jadi itu, jadi masalah dosisnya berapa nanti bisa ditanyakan kepada di mana Bapak Ibu membeli produk kalsium ini, ya. Jadi ini satu sasetnya isinya sekitar 400 mg, ya. Jadi seperti itu. Jadi kebutuhan satu hari ya sekitar 2 saset, ya, untuk menu itu, ya. Seperti itu. Ini untuk peninggi badan dikonsumsi tidak boleh bersamaan. Nanti bisa tanyakan dengan orang yang memberikan video ini kepada Anda. Ya, jadi Bapak Ibu, adik-adik, semua sahabat-sahabat yang terkasih, kalau ini kira-kira informasi bermanfaat, silakan like dan share video ini kepada teman-teman Anda semuanya, ya. Silakan subscribe video ini di channel ini, ya. Baik, sekian dari saya. Terima kasih, semoga informasi bermanfaat untuk kita semua. Tuhan memberkati.